Selama aku jaga di sana, pernah ketemu satu pasien itu kurang lebih meninggal 3 harian yang lalu. Cuman ada beberapa mitos, katanya kalau misalnya ngelakuin hal ini, pasiennya makin banyak. Nah, Emang iya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube yang ada di rumah, kembali lagi di channel kita yang tercinta ini, di mana di channel ini kita akan membahas semua hal tentang dunia kedokteran bersama teman-teman saya yang saya undang. Contohnya di sini ada Bella, yaitu teman kelas saya yang akan membagikan pengalamannya seputar dunia perkoasan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seputar koas stase forensik atau stase 4 and 6. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh nih, Bel, kita panggil Bella ya. Boleh, panggil Bella. Nah, untuk ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Oke. Ya, mungkin kenalan dulu ya. Ya. Oke, baik teman-teman, kenalin, aku Bella. Bisa di nama panjangku Bella Aulia Puspita Ningrum. Nah, aku asal dari Surabaya. Sekarang Bella kesibukannya apa nih? Kalau kesibukan nggak ada ya, paling cuman koas aja sih. Sekarang koas stase apa? Kalau sekarang lagi di stase bedah. Stase bedah. Iya. Iya. Tapi forensik udah lewat ya. Barusan kemarin setelah bedah. Oh, sebelum bedah ini forensik dulu. Iya, benar. Berarti masih fresh ya untuk pembahasannya. Ya, termasuk. Oke. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan pertama. Sebelum kita membahas forensik nih, kan jujur ini aku mau masuk stase forensik, ini stase terakhir kan, dan juga banyak teman-teman nanti yang akan masuk ke forensik juga. Mungkin masih ada yang bingung gimana gambaran secara umumnya stase forensik, bisa dijelasin nggak secara singkat seperti itu? Oke, kalau misal di kampus kita sendiri kan, itu kan stase forensik kita di Dr. Sutomo, di RSUD Dr. Sutomo di Surabaya. Nah, di sana nanti kita ngelakuin pemeriksaan ke mayat gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus kematian gitu, kita yang periksa dari mulai pemeriksaan luar. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu, kita bisa lakukan pemeriksaan otopsi juga. Nah, selain pemeriksaan luar kepada mayat itu, kita juga lakuin pemeriksaan luar ke orang hidup. Jadi, misalnya ada kasus-kasus penganiayaan atau kasus kecelakaan, nah kita juga memeriksa itu juga. Berarti forensik bukan sekedar memeriksa mayat ya, tapi yang hidup aja tetap harus diperiksa ya. Betul sekali. Nah, selama stase forensik di mana tadi? Di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Di Sutomo Surabaya ya. Mungkin ada kasus yang paling sering dijumpai ya, khususnya di Surabaya. Kasus paling sering dijumpai ini untuk yang kematiannya atau yang orang hidupnya dulu? Ya mungkin kematian dulu, nanti yang orang hidupnya ya. Oke, dari kematiannya paling sering ya yang saya temuin waktu saya jaga di sana itu kematian mendadak. Banyak banget. Jadi mungkin kematian mendadak kan ada yang wajar atau tidak wajar ya kan. Nah, waktu itu banyak banget kasus-kasus kematian mendadak. Jadi kayak misalnya ada mayat yang ditemuin udah 2 hari atau 3 hari nggak ada yang tahu. Terus kemudian ada juga misalnya lagi di mana tiba-tiba meninggal. Kayak gitu banyak banget. Dan juga sebabnya juga banyak. Untuk kematian mendadak kan ada karena jantung, karena paru-paru. Kalau yang itu yang masih hidup? Kalau kasusnya? masih hidup, paling banyak kasusnya itu kasus-kasus kecelakaan sih. Kecelakaan? Iya, paling banyak. Itu tiap hari biasanya ada. Kecelakaan apa tuh paling sering? Mobil atau? Yang paling sering itu motor sih. Motor ya? Iya. Hampir setiap hari nggak ketemu? Hampir setiap hari pasti ada biasanya kalau untuk pasti kecelakaan ada. ya. Berarti itu semua yang dipelajari ya di stase forensik nih. Jadi yang membedakan antara stase forensik ini dengan stase lainnya kira-kira apa tuh? Untuk bedanya, kan kalau misalnya di stase lain kita kan ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan lain-lain ke pasiennya. Kita fokus ke pasiennya. Nah, kalau misalnya di forensik ini kita juga bisa fokusnya itu anamnesisnya ke keluarga. Kita tanya ke keluarga ini gimana ceritanya, ada riwayat sakit apa. Terus juga kita bisa ke TKP-nya juga untuk meriksa
apa sih lokasi dari pasien ini meninggal itu gimana, apakah ada tanda-tanda yang mencurigakan yang mengarah ke tanda-tanda kekerasan, seperti itu sih, lebih ke sana. Nah kalau misalnya di stase lainnya kan kita lebih fokus ke penyakit-penyakit seperti itu. Nah kalau di sini kita fokusnya apakah pasien ini mayat yang datang atau orang yang hidup ini ada tanda-tanda kekerasan atau tidak, meninggalnya wajar atau tidak, lebih ke sana fokusnya. Berarti istilahnya kalau di forensik ini kita dilatih menjadi seorang detektif untuk mengetahui cara kematian seperti itu ya. Nah benar, kita belajar kematiannya wajar apa enggak, TKP-nya gimana, terus habis itu juga waktu kematian juga kita belajar juga. Waktu kematian juga Iya, ini juga. kita- Kira-kira gimana tuh untuk menentukan orang mati? Ya jam segini, ini udah mati 2 hari, gimana tuh kira-kira? Nah, untuk waktu kematian ini kita kan dari tanda-tanda kematian yang jelas. Jadi dari kaku mayat, dari lebam mayat juga. Nah, itu kita bisa hitung di sana. Nanti ada teorinya. Kalau misalnya timbul kaku mayat yang lengkap itu kurang lebih 6 sampai 12 jam. Kemudian ada tanda-tanda pembusukan atau enggak. Kalau misalnya udah mulai ada tanda pembusukan seperti adanya pengelupasan kulit, kemudian ada pembengkakan pada seluruh tubuh, keluar gas. Nah, kayak gitu tuh biasanya udah lebih dari 24 jam. 24 jam. Iya. Biasanya pernah ketemu kasus kematian paling lama itu berhari-hari, berminggu-minggu itu pernah? Kalau aku selama aku jaga di sana pernah ketemu satu pasien itu kurang lebih meninggal 3 harian yang lalu. Oh 3 hari Iya, yang udah 3 lalu. hari baru ketemu. Baru ketemu ya. Menarik ya. Iya. Nah kalau di stase forensik di Sutomo, Surabaya, banyak kan kampus-kampus yang koas sisanya bukan satu universitas saja. Jadi kan perkumpulan antara kampus yang sedang menjalani stase forensik berkumpul seperti itu. Jadi pertanyaannya di sini, tugas anak koas itu di forensik ngapain aja itu kira-kira? Oh, tugasnya ya. Iya. Yang pertama ya pasti kita meriksa pasien yang datang, entah pasien yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Nanti pemeriksaannya itu sesuai dengan permintaan dari polisinya. Polisinya itu minta pemeriksaan luar aja atau pakai pemeriksaan otopsi. Kayak gitu sih tugasnya. Terus kemudian ada lagi tugas bikin kayak referat. Jadi di sana nanti kita bikin suatu kayak laporan gitu. Laporan kasus, isinya kasus yang kita tangani, sama ada tinjauan pustakanya juga. Nanti kita presentasiin di kayak kelas besar gitu bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Terus juga ada tugasnya, salah satunya tuh ada odontogram. Jadi tugasnya itu jadi kita itu menganalisa gigi, jadi dari mulai bentuk gigi, susunan gigi. Nah itu juga bisa digunakan untuk identifikasi identitas. Berarti banyak banget ya tugas-tugasnya di. Tapi saya pernah dengar nih untuk stase forensik nih katanya stase jalan-jalan dari teman-teman yang lain. Ya apa itu cara menanggapinya? Apakah benar nggak seribet stase lain? Oke. Untuk stase jalan-jalan tuh sebenarnya tergantung anaknya. Nah, kalau misalnya tergantung juga dapat pasiennya banyak apa enggak. Karena kan kalau misalnya dapat pasiennya banyak, otomatis kita bikin fairnya atau visum et repertumnya banyak juga. Jadi tugas kita makin banyak, jadi nggak ada waktu jalan-jalan. Tapi selama ini karena lagi banyak mahasiswa lain juga dari univ lain yang di sana juga lagi koas, jadi jadwal jaga kita nggak terlalu padat. Jadi dalam 1 minggu kita cuma dua kali jaga. Nah itu sisanya ya liburan lah guys. Lumayan bisa jalan-jalan sebenarnya. Berarti kalau semakin banyak kelompok jaganya, waktu kita jaga semakin banyak ya, semakin banyak? Dikit dong. Semakin dikit ya. Iya. Berarti Kan lebih banyak dibagi-bagi. mahasiswa kita jaga Semakin dikit. Sisanya jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi berdoa aja guys. Berarti bener ya, selesai jalan-jalan. Bener. Nah, kalau misal Bella nih jaga malam, pernah nggak sih ada katanya tuh di forensik tuh banyak cerita serem yang menakutkan seperti itu ya? Mungkin pernah nggak mengalami hal seperti itu, cerita-cerita seram selama jaga?
Kalau cerita serem, kalau aku sendiri ya pengalaman pribadi itu selama jaga, alhamdulillahnya nih nggak pernah ketemu sama yang serem-serem kayak gitu. Cuman ada beberapa mitos katanya kalau misalnya ngelakuin hal ini pasiennya makin banyak. Nah, Emang iya? kalau di kelompokku ya, mungkin karena wangi nih gitu. Anggota kelompoknya wangi, jadi nggak banyak pasiennya. Tapi nggak banyak di pasien. di kelompok yang lain, di teman-teman yang lain itu katanya ada banyak. Jadi mereka sekali jaga itu bisa sampai 5 sampai 6 pasien sekali jaga. Itu mereka itu salah satunya yang pertama itu pencet bel. Jadi di depan Itu bel apa itu? Nah, jadi di depan pintu itu ada bel. Katanya semakin banyak pencet belnya, yaitu makin banyak pasiennya biasanya. Oh, tapi fungsi bel itu sebenarnya apa? Kalau dipencet kan mendatangkan pasien, mending nggak usah ada bel dong. Nah, kan sebenarnya fungsi belnya itu untuk ngasih tahu kalau misalnya ada pasien. Ada pasien. Iya, sebenarnya. Tapi iya. nggak tahu mungkin karena mitosnya itu jadi nggak pernah ada yang mau mencet. Mulai dari PPDS-nya, mulai dari perawat-perawatnya di sana, itu sampai ditutupin tisu loh sama anak-anak juga. Mitosnya tuh jangan memencet bel ya. Iya, itu yang pertama. Banyak banget mitosnya sebenarnya, Banyak. guys. Iya. Jadi ada Katanya ada larangan nggak boleh makan sesuatu. Nah, nggak boleh itu makan-makan. salah satunya, nggak boleh makan bebek katanya. Nggak boleh makan bebek. Terus nggak boleh minum yang ada susunya, apapun. Ada susunya? Iya, apapun berbentuk susu itu nggak boleh. Oh, Gitu, katanya sih gitu. kebetulan ini bukan susu ya. Alhamdulillah. Untung banget. Ini teh apa ya? Teh olong. Apa? Nggak disponsori. Mungkin bisa minum dulu ya. Oke. Kayaknya bintang tamu kita capek ya cerita ya. Waduh. Kalau bisa masuk sponsor sih ini. Oh, iya. Coba ada dong sponsor. Mungkin 5 tahun lagi ya. Amin amin. Ayo kita bersulang dulu ya. Oke, yuk. Cheers. Thank you. Lanjut tadi. Oke. Mitos nggak boleh makan bebek. Nggak boleh makan ayam juga. Berarti nggak boleh makan dong kalau jaga. Ya boleh, tapi bebek doang yang nggak boleh katanya. Nggak boleh juga. Ayam? Kalau ayam boleh. Ayam boleh. Bebek yang nggak boleh. Boleh. Bebek nggak boleh. Nggak Karena boleh. kolesterol. Enggak Itu ya? mungkin salah satunya. Sebenarnya itu mungkin alasannya, cuman biar nggak makan bebek aja. Oh iya. Tapi Tapi sering belum kan coba. pesan-pesan makan pas lagi jaga gitu. Sering. Ada nggak yang bandel? Sengaja nih makan bebek, minum susu, Ada. sengaja. Sengaja. Ada. Salah satu teman sendiri. Ada? Ya itu. Jadi dia itu pencet-pencet bel kan. Mm-mm. Ya datang beneran. Ada Beneran? banyak, beneran. Setelah pencet bel itu ada datang 2. Berarti nggak boleh main-main ya sama mitos ini ya? Makanya aku juga heran. Oh iya. Gitu. iya, iya. Sebenarnya harusnya kelompokku nyoba ya, harusnya ya kan ya. Kok Mending. sepi nih gitu. Kalau bilang sepi nih, biasanya kalau jaga IGD, kalau kita bilang sepi, tiba-tiba datang nih banyak. Kalau di forensik kita bilang, waduh sepi. Gimana tuh? Tapi waktu itu bilang sepi sih nggak datang, malah ada lagi. Harusnya tuh katanya biar nggak ada pasien, itu kita harus main game. Jadi Main mau game. main kartu, mau main Uno, apapun itu pokoknya main game katanya itu menolak pasien. Nah kebetulan kelompokku suka main game, jadinya apakah itu sebabnya aku juga nggak tahu. Oh iya, harus sering-sering main game ya. Kayaknya sih Berarti gitu. main game itu di ruang jaga ya, ruang RDM ya, Iya, ruang ruang RDM. dokter Ada, muda. iya, jadi dia ada Disediakan game. Banyak banget, ada Banyak. dari mulai ular tangga, dari wah mainannya memang ada Uno, Oh. ada kartu. Yang nyediain siapa itu? Bukannya disuruh belajar, ini malah disuruh main game. Nah harusnya ya itu disediain mungkin dari sebelum-sebelumnya kali ya, memang ditinggal di Emang situ. itu penangkal ya, biar Kayaknya emang udah disediain biar dari nggak mulai banyak ya. malah kematian. PPDS-nya juga ikut main loh. Oh. Sama Iya. komunikasi yang baik ya. Iya, juga bonding juga kan sama PPDS-nya biar akrab. Biar akrab. Benar banget. Nah, untuk itu tadi cerita-cerita serem dan mitos ya, beberapa mitos. Mungkin ada suka dan duka nih selama menjalani stase forensik yang pernah Bella alami itu apa aja? Kalau sukanya ya suka banget karena itu kan salah satu pengalaman yang jarang bakalan kita dapat gitu di koas. Terus habis itu banyak banget
kematian-kematian yang menarik, kasus-kasus yang menarik, dari mulai ada penelantaran bayi, pembuangan bayi, kemudian habis itu pembunuhan, penganiayaan, terus kematian mendadak, kasus-kasus tenggelam. Pokoknya banyak banget macam-macam kasus yang menarik banget untuk dipelajari gitu loh di forensik. Dan di sana juga banyak banget kasus-kasusnya. Jadi seneng banget gitu loh di sana, banyak pengalaman yang bisa kita dapat di sana. Dukanya lebih ke kalau misalnya pasiennya banyak sih, pastinya itu pasti banyak banget tugasnya. Terus habis itu juga kalau ketemu sama pasien-pasien pembusukan, tenggelam, itu nggak sukanya bau banget. Itu bau bisa ya? sampai itu sampai baunya tuh nggak hilang-hilang gitu di pikiran tuh kayak sampai ke baju-baju bau gitu. Itu aja. Terus nggak sukanya kan di sana bentar, kita di sana cuman 3 minggu. 3 minggu? Iya, jadi kayak ya termasuk kurang sih menurut aku. Kurang ya? Iya, karena dan juga jaganya kan tadi seminggu cuman 2 kali kan, jadi kayak ya kalau misalnya bisa lebih lama atau jaganya lebih agak banyak dikit kan pasti lebih banyak lagi gitu loh kasus-kasus yang bisa kita pelajari. Mungkin besok kalau sudah internship ya atau udah jadi dokter jaga, mungkin banyak ya datang kasus-kasus selama kita forensik ya, cara membuat apa itu VR, visum et repertum, ya, visum et repertum. Yang penting kita udah bisa ya. Bener banget, itu penting banget. Baru kemarin aku jaga IGD datang ada pasien penganiayaan, minta visum ya gitu tuh penting sih guys. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk Bella. Kan ini teman-teman udah menjalani stasa forensik nih, juga bingung gimana ujiannya ngapain aja, terus susah nggak ujiannya. Mungkin ada tips and trick biar saya yang bentar lagi mau masuk forensik ini lurus aja, lancar seperti itu. Kalau ujiannya apa aja? Yang pertama ujiannya itu ada 2. Yang pertama itu ujian komputer atau CBT, ya sama ABC-an pilihan ganda. Untuk materinya ya materi-materi forensik sih, kayak misalnya tadi soal-soal waktu kematian, menentukan TKP dan lain-lain lah, pokoknya seputar kasus-kasus. Nah terus habis itu yang satunya tuh ujian OSCE atau OSLER deh namanya. Itu ke PPDSE atau ke spesialisnya lah, yang uji itu spesialisnya. Nanti kita di sana dikasih kayak misalnya soal-soal soal-soal ada yang lisan, ada yang tulis juga, ada yang tugasnya itu ngebuat ver atau visum. Jadi kita dikasih kasus, terus kita suruh bikin visumnya ada juga. Nah kalau waktu itu aku dapat dokter yang tanya jawab. Jadi kita dikasih soal, kita jawab lisan langsung di situ. Jadi soalnya ada deskripsi lukanya. Kemudian ada ini pasien ini kira-kira waktu kematiannya gimana, terus tugas kita sebagai dokter untuk meriksa pasien di TKP itu apa aja, kayak gitu sih. Untuk tips and triknya, kalau misal gimana biar kita bisa jawab pertanyaannya, ya pasti kita belajar lah, baca-baca. Karena mungkin sebentar banget kan waktunya, cuma 2 minggu di sana, ya kita manfaatkan lah ya. Selain jalan-jalan tadi jangan lupa baca-baca juga lah ya guys. Gitu, baca-baca jalan-jalan sambil baca-baca ya. Bener banget. Terus baca-baca, terus habis itu kalau bisa sharing sama yang sebelumnya. Jadi angkatan sebelumnya ini kan pasti punya rahasia internal ya kan. Nanti di sana kita bisa sharing soal-soal apa yang keluar di dosen ini, soal apa yang keluar di dosen ini. Jadi kita bisa belajarnya itu terarah gitu loh. Nggak semuanya kita pelajarin satu buku gitu. Itu sih. Oke, mungkin sudah habis nih pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan 1-2 kata untuk teman-teman sekalian? Mungkin motivasi atau apa ya? Motivasi apa ya? Quotes nih, quotes hidupnya Bella nih apa nih yang mendorong biar tetap semangat selama koas nih? Ya kalau quotes hidup sih gak ada ya, lebih ke kayak ya udah kalau misalnya udah passion, emang keinginan pengen jadi dokter tuh biasanya ya pasti semangat lah guys, semangat aja. Apapun yang terjadi di depan itu udah pokoknya lakuin aja, pasti kelewatan kok. Yang penting tetap semangat ya. Iya, yang penting tetap semangat aja sih. Iya, sip.
Soalnya mau gimana pun ya koas lah ya. Ya kan bentar lagi kita Koas. ini kan stase terakhir, bentar lagi kan kita mau ujian UKM PPD dan insya Allah kalau lulus ya lanjut internship ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah menonton podcast kita tentang stase forensik bersama narasumber yang sungguh menginspirasi yaitu Bella. Nah, untuk teman-teman yang menyukai video seperti ini, silakan bisa untuk like, komen jika ada stase-stase lain yang ingin dibahas, dan juga yang paling penting jangan lupa untuk subscribe. Subscribe guys. Oke, kita biasanya menutup podcast ini dengan minum teh. Oke. Tolong. Udah tahu sih teh apa ya? Kalau bisa sponsor. Sponsor.